jamaah sekalian, kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, babnya Haqquz Zauji 'alal Mar'ati. Kalau terjemah letterlocknya, hak laki-laki atas istrinya, atau dalam bahasa lainnya kewajiban istri terhadap suami. Tapi ini ada kesan bahwa memang perempuan itu ada untuk melayani laki-laki, bahwa pemahaman yang menyatakan perempuan subordinasi laki-laki dalam ajaran Islam bisa jadi mendapatkan justifikasi atau pembenaran, karena judulnya Haqquz Zauji 'alal Mar'ati. Beda kalau Haqqul Mar'ati 'alaz Zauji. Nah, itu laki-laki memiliki kewajiban apa terhadap istrinya. Tapi kalau yang kita baca sekarang, perempuan memiliki kewajiban apa terhadap suaminya. Jadi wajib dilakukan oleh istri. Baik. Tapi saya menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih longgar, menjadi istri yang bahagia dan membahagiakan. Jadi Anda yang perempuan itu memiliki keinginan menjadi istri yang bahagia dan membahagiakan orang yang Anda sayangi. Maka laki-laki juga sama, akan menjadi suami yang bahagia dan membahagiakan, bahagia dengan istrinya dan membahagiakan istrinya. Baik, maka teman-teman, ketika Anda nanti menyusun buku, judul bab saja itu mempengaruhi isinya, dan judul bab itu juga menggambarkan apa pesan yang ingin Anda sampaikan. Kalau dalam kitab ini ya pesannya memang sedikit kelihatan pro laki-laki. Karena itu saya mencoba menetralisir dengan menerjemahkan yang lebih longgar. Baik, saya akan awali dengan premis umumnya begini. Ketika ada orang membaca Al-Quran dan hanya membaca ayat perang, dia hanya membaca ayat perang, mendiskusikan ayat perang, maka yang akan dia pahami adalah Al-Quran, kitab suci yang memuat peperangan. Al-Quran penuh dengan kekerasan. Dan itu akan ternetralisir ketika dia membaca ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wal yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kita enggak dilarang kok berbuat baik pada orang kafir selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah kita. Ketika kita baca semua, nanti kita akan melihat sebuah konsep utuh bahwa Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat indah dan lengkap. Dalam kondisi perang Anda harus berani perang. Kalau dalam kondisi perang Anda takut ngumpet, tidak baik. Dan tanpa Al-Quran pun kita tahu bahwa orang-orang yang berperang untuk membela haknya itu disebut pahlawan. Tapi dalam kondisi damai kita jangan perang. Rada aneh kalau dalam kondisi perang kita damai dan dalam kondisi damai kita malah mengobarkan peperangan. Aneh. Terus gimana? Al-Quran memuat dua-duanya. Ada ayat-ayat yang memuat toleransi, tapi ada ayat-ayat juga yang membolehkan kita berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah, akan menjadi masalah ketika orang hanya membaca sebagian ayat, tidak membaca seluruh ayat Al-Quran. Dan ini terjadi juga dalam hadis. Ketika Anda membaca hadis lalu kemudian membacanya tidak terlalu banyak, nah ini yang repotin teman-teman. Saya bukan ulama besar, saya juga pembaca kitab seperti Anda, tetapi kayaknya kok Islam asik-asik aja kalau Anda baca utuh. Ini kan di sini calon ulama ya, calon kiai dan bunyai, sudah hatam Sahih Bukhari. Nah ini masalah. Anda modal hadis arba'in saja berfatwa. Aduh, repot banget hidup kita ini. Sudah hatam Sunan Nasai? Belum. Ini yang terjadi di kita. Karena membaca setengah-setengah lah. Kayaknya agama itu nggak habis-habis didiskusikan saja. Tapi kalau Anda membaca banyak, contohnya ya ulama-ulama besar lah, Pak Kures, itu pasti asik pendapatnya, pasti asik.
Kiai Sa'al Mahfud, pasti asik pendapat karena bacaannya banyak. Nah, baik. Maka ketika Anda mendapati hadis-hadis terkait kewajiban istri pada suami, Anda akan memposisikan istri sebagai orang yang harus melakukan apapun yang suami inginkan. Karena itu lengkapilah dengan kewajiban suami atas istrinya. Jadi nanti lengkap. Laki-laki punya kewajiban, perempuan juga punya kewajiban. Kalau hadis ini, bab ini Anda pakai saja kemana-mana, laki-laki bergaya jalannya itu. Bergaya itu. Nanti perempuan tuh harus ikut, harus patuh. Coba Anda lengkapi dengan hadis-hadis yang menyatakan laki-laki yang terbaik adalah yang paling yang paling baik terhadap perempuannya. Perempuan itu istrinya, anaknya, ibunya. Jadi kalau kemudian kita membaca hadis ini dan hadis yang lain juga, kita akan dapati konsepnya asik. Laki-laki wajib menjadi orang baik, perempuan wajib taat pada suaminya. Lah kalau suaminya nggak baik, nggak boleh taat, nggak boleh. Tapi kan ada hadis, kalaupun aku membolehkan orang sujud pada manusia, maka aku suruh perempuan sujud pada laki-lakinya. Yang kayak gini bukan sembarangan semua orang dihormati. Tidak. Yang biang kerok tetap tidak boleh dihormati. Sejak kapan orang biang kerok dihormati? Gitu kira-kira. Maka ketika teman-teman membaca hadis tentang kewajiban istri terhadap suaminya, istri harus melakukan apa terhadap suaminya, lengkapilah bacaan Anda dengan kewajiban suami terhadap istrinya. Suami harus melakukan apa terhadap istrinya sehingga lengkap. Sama kayak kita sehari-hari kan kita selalu memperjuangkan hak, tapi lakukanlah kewajiban. Misalnya Anda adalah mahasiswa, hak Anda mendapat ijazah kalau lulus, tapi kewajiban Anda harus kuliah, mengerjakan tugas, bayar SPP kalau nggak beasiswa ya. Tiba-tiba Anda nggak bayar SPP, nggak mau kuliah, datang saya mau minta ijazah, Anda kasih nggak? Dikasih nggak? Nggak dikasih, karena Anda minta hak tapi tidak melakukan kewajiban. Semuanya seperti itu. Ada orang melamar kerja, oke besok kerja, nggak datang-datang dia, tahu-tahu akhir bulan datang minta gaji, kok saya belum ditransfer? Hak saya kan harus diberikan upah. Apalagi sudah ada UMK DKI 5,7 juta. Kok saya nggak masuk? Anda minta haknya, tapi Anda nggak pernah datang kerja. Nah, ini nggak boleh. Jadi pahamilah bahwa hak melekat dengan kewajiban, kewajiban melekat dengan hak. Nah, ketika Anda membaca hadis bab haqquz zauji 'alal mar'ati, pahamilah Nabi juga menyampaikan haqqul mar'ati 'alaz zauji. Tapi di kitab ini nggak ada, makanya bacanya yang banyak. Modal arba'in saja berfatwa. Saya termasuk orang yang rada sedih dengan keberagaman kita. Karena orang-orang yang modal arba'in dengan sanad lalu bergaya itu. Bukan mengecilkan arba'in. Anda pikir Nabi seumur hidup ngomong 40 kali doang? Nabi berusia 63 tahun. Dari menjadi Nabi sampai wafat itu 23 tahun. Tahun pertama bilang la dharar wal dirar. Lu diem. 2 tahun kemudian baru ngomong innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Enggak begitu. Banyak sekali Nabi melakukan ajaran-ajaran, dan sebagian besar ajaran itu dilestarikan, dan kita sudah sangat enak mendapatkan ajaran Nabi dengan mudah. Baik, saya ulang lagi. Jadi kalau membaca hadis pada bab ini saja, perempuan menjadi objek. Pertanyaannya, apakah benar perempuan objek, laki-laki subjek? Iya dalam hadis ini, tapi dalam hadis yang lain perempuan subjek, laki-laki objek. Kira-kira seperti itu. Terus gimana? Ada hak dan kewajiban.